Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurhaida untuk mata pelajaran penataan produk dengan materi perawatan berkala produk untuk kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu pertama, menguraikan pengertian perawatan. Kedua, mengidentifikasi prinsip utama dalam sistem perawatan. Tiga, menganalisis tujuan perawatan. Dan yang keempat, menentukan jenis perawatan. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu perawatan. Perawatan adalah kegiatan yang terprogram mengikuti cara tertentu untuk mendapatkan hasil atau kondisi yang disepakati. Selanjutnya adalah prinsip utama dalam sistem perawatan. Nah, pada dasarnya terdapat dua prinsip utama dalam sistem perawatan, yaitu satu, menekan atau memperpendek periode kerusakan sampai batas minimum dengan mempertimbangkan aspek ekonomis. Yang kedua, menghindari kerusakan tidak terencana atau kerusakan tiba-tiba. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan perawatan adalah sebagai berikut. Nah, pada display produk, perawatan dan penyimpanan barang dagangan bertujuan memudahkan pegawai untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan keadaan barang dan jumlah persediaan barang. Yang kedua, pemilihan dan pencarian barang yang diperlukan. Ketiga, pengambilan barang persediaan. Keempat, penambahan penataan barang persediaan. Dan yang kelima, memelihara barang secara baik. Berikutnya adalah jenis perawatan. Dalam prakteknya, perawatan peralatan dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu perawatan pra-perawatan, perawatan pencegahan, dan perawatan korektif. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perawatan sebelum dioperasikan atau pra-perawatan, di mana bertujuan untuk menjamin peralatan agar dapat beroperasi dengan efektif, dan untuk memudahkan pengecekan maka dibuatlah rencana perawatannya. Selanjutnya adalah perawatan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius. Nah, perawatan pencegahan meliputi perawatan harian dan perawatan berkala. Baik, kita bahas selanjutnya perawatan harian, yaitu kegiatan perawatan yang dilaksanakan setiap atau selama peralatan dioperasikan. Nah, kegiatan ini umumnya dilaksanakan oleh pemakai peralatan. Macam-macam kegiatan perawatan harian diantaranya, yang pertama, selama peralatan bekerja maka pemakai harus selalu memeriksa atau mengganti situasi kerjanya, bahkan sejak peralatan mulai bekerja. Yang kedua, pencegahan bahan lebih. Setiap peralatan yang dioperasikan harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas atau kemampuan yang termasuk beban lebih. Yang ketiga, pelumasan. Semua peralatan yang berputar atau bergerak, bergesekan perlu diberi pelumasan yang fungsinya untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan berfungsi mendinginkan. Yang keempat, pendinginan.
Umumnya peralatan yang bekerja pada suhu tinggi dan bergerak memerlukan pendinginan. Dengan pendinginan berarti suhu terkendali hingga laju kerusakan terkendali pula. Yang kelima, pencegahan korosi. Peralatan yang bagiannya terbuat dari logam atau baja ada kecenderungan berkarat atau korosi. Berikutnya adalah perawatan berkala. Adalah perawatan yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diprogramkan. Macam-macam kegiatan perawatan berkala antara lain: 1. Pemeriksaan secara periode atau periodik. 2. Penyetelan bagian-bagian atau komponen. Dan yang ketiga, penggantian komponen. 3 adalah perawatan bersifat korektif, yaitu sebagai perbaikan yang dilakukan karena adanya kerusakan yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya perawatan preventif maupun telah dilakukan perawatan preventif tetapi sampai pada suatu waktu tertentu fasilitas dan peralatan tersebut tetap rusak. Kegiatan ini sering disebut sebagai kegiatan perbaikan atau reparasi. Selanjutnya adalah merawat display sesuai SOP. Perawatan counter secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, lakukan penyemprotan secara rutin agar terhindar dari bau yang tidak sedap, debu, dan pencemaran lainnya. Yang kedua, mempunyai saluran pembuangan yang cukup. Yang ketiga, ruang display, ruang produksi, dan ruang penyimpanan secara rutin dibersihkan setiap hari. Yang berikutnya, tersedia tempat sampah. Lalu, lakukan daily cleaner untuk semua peralatan di counter fresh dan bersihkan showcase, cool storage, dan alat bantu lainnya sebagai penghias counter setiap minggu. Selain itu, dalam merawat counter juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perawatan air, udara, rotasi, dan kebersihan. Kedua, sanitasi, yaitu pemahaman tentang bakteri, mencegah pertumbuhan bakteri, dan kebersihan pribadi. Yang ketiga, receiving. Yang keempat, transfer atau retur. Dan yang kelima, shrinkage. Selanjutnya, merawat display produk agar rapi dan bersih. Cara menyimpan dan mengamankan barang-barang dagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan barang dagangan yang tidak memerlukan tempat khusus dengan ketentuan aman, tertib, dan sehat, tidak terkena debu atau kotoran, dan tidak gampang dimasuki tikus ataupun binatang lainnya. Yang kedua, menyimpan barang dagangan yang memerlukan tempat khusus dengan ketentuan harus disimpan pada tempat dengan temperatur khusus, disimpan pada alat pendingin, dan disimpan pada alat pemanas atau penghangat. Selanjutnya, merawat gerai pajang. Perawatan gerai pajang atau counter display dilakukan setiap hari sebelum toko dibuka. Petugas yang telah diberi tanggung jawab melakukan pembersihan tempat pajang rutin dengan cara penyemprotan dengan deterjen wangi atau bau tidak sedap hilang, membuat atau mempunyai saluran pembuangan yang cukup, pembersihan pada rak, label, dan lain-lain setiap hari, menyediakan tempat sampah, dan membuat jadwal pembersihan. Berikutnya, merawat produk fresh. Agar display produk tetap konsisten terhadap perencanaan penataan produk yang sesuai SOP, maka harus dilaksanakan hal-hal berikut ini.
Mari kita simak cara merawat produk fresh. Yang pertama adalah cara perawatan produk dairy. Kedua, cara perawatan produk buah-buahan. Ketiga, cara perawatan sayuran. 4. Cara perawatan daging. Dan yang kelima, cara perawatan stok atau persediaan barang. Demikianlah penyajian video pembelajaran dengan materi tentang perawatan berkala produk. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.